Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sapna, NIM 289205008 dari Prodi Manajemen semester 1 Fakultas Ekonomi Bisnis. Dosen pengampu Ibu Eka Putri MPDE. Saya akan menjelaskan 1. Konsep dasar ilmu ekonomi, 2. Masalah pokok ekonomi, 3. Permintaan dan penawaran, 4. Elastis permintaan dan penawaran. Apa itu ekonomi mikro? Pengertian ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang khusus mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro atau mikroekonomi secara langsung berpengaruh terhadap pengembalian keputusan dalam hal penawaran dan permintaan barang dan jasa, sehingga dari definisi ekonomi mikro tersebut memiliki tujuan utama bagi perusahaan, yakni menganalisis pasar dan bagaimana mekanismenya untuk membentuk harga relatif produk barang dan jasa. Beberapa aspek analisis dalam ekonomi mikro adalah 1. Analisis biaya dan manfaat, 2. Teori permintaan dan penawaran, 3. Elastis, 4. Model-model pasar, 5. Industri, 6. Teori produksi, 7. Teori harga. Mikroekonomi mengkaji perilaku penjualan dan pembeli, termasuk interaksi kedua dalam pasar faktor produksi. Singkatnya, ruang lingkup ekonomi meliputi beberapa hal berikut. 1. Permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga pasar. 2. Elastis permintaan dan elastis penawaran. 3. Teori perilaku konsumen. 4. Teori produksi, biaya produksi, penerimaan produsen, dan laba. 5. Pasar persaingan sempurna. 6. Pasar monopoli. 7. Pasar oligopi. 8. Pasar persaingan monopolistik. 9. Permintaan akan input. 10. Mekanisme harga dan distribusi pendapatan. Tujuan ekonomi mikro. Beberapa tujuan ekonomi mikro antara lain: 1. Melakukan analisis terhadap mekanisme pasar yang membentuk harga relatif kepada produk barang dan jasa, serta alokasi dari sumber terbatas di antara banyaknya penggunaan alternatif. 2. Melakukan analisis kegagalan pasar, yaitu saat pasar gagal dalam memproduksi hasil yang efisien dan menjelaskan berbagai kondisi teoritis yang dibutuhkan bagi suatu pasar dengan persaingan yang sempurna. Masalah pokok ekonomi muncul karena pertemuan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sangat banyak dan beragam. Di sisi lain, ketersediaan sumber daya yang tersedia belum tentu bisa mencukupi kebutuhan tersebut. Adanya keterbatasan sumber daya yang terbatas ini akan menimbulkan masalah. Contoh masalah ekonomi yang dihadapi manusia untuk hidup adalah memenuhi kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, dan kebutuhan hidup lainnya. Bagaimana memenuhi kebutuhan pangan dengan produksi padi yang tidak bisa dilakukan dalam satu hari? Bagaimana memenuhi kebutuhan pakaian untuk kebutuhan sehari-hari? Berbagai pemikiran seperti ini menjadi dasar adanya masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu masalah pokok ekonomi klasik tradisional dan masalah ekonomi modern. Bisa kita lihat tabel di atas. Masalah pokok ekonomi tradisional ada 3, yaitu 1. Produksi, 2. Distribusi, 3. Konsumsi. Kalau yang masalah pokok ekonomi modern ada 3 juga. Yang pertama what, 2 how, 3 for whom. Yang 1 itu apa yang diproduksi dan berapa banyak yang diproduksi. Kalau yang nomor 2 itu bagaimana cara memproduksi barang dan jasa. Dan yang nomor 3 itu untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Masalah pokok ekonomi tradisional atau klasik. Menurut teori ekonomi klasik atau ekonomi tradisional ada 3 masalah pokok ekonomi, disebut sebagai masalah pokok ekonomi tradisional. Ketiga masalah pokok ekonomi tradisional tersebut meliputi masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Adanya permasalahan tersebut akan memancing upaya untuk menyelesaikan masalah pokok ekonomi.
Masalah pokok ekonomi modern. Selain masalah pokok ekonomi tradisional yang telah diulas pada bahasan di atas, ada juga masalah pokok ekonomi modern. Dalam masalah pokok ekonomi modern membagi permasalahan dalam ekonomi menjadi 3, yaitu what, apa dan berapa banyak, how, bagaimana, dan for, whom, untuk siapa. Penawaran dan permintaan. Permintaan dan penawaran adalah dua kekuatan yang secara bersamaan menggerakkan perekonomian. Berikut pembahasan lengkapnya. Permintaan. Pengertian permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Permintaan dapat dibagi menjadi 2. Permintaan absolut. Permintaan absolut adalah permintaan terhadap barang dan jasa secara umum dengan disertai atau tidak disertai dengan kemampuan untuk membeli. Permintaan efektif. Permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai dengan kemampuan untuk membeli. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan: 1. Harga barang itu sendiri. 2. Pendapatan masyarakat. 3. Intensitas kebutuhan. 4. Jumlah penduduk. Selanjutnya, penawaran. Pengertian penawaran adalah sejumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran: 1. Biaya produksi. 2. Teknologi. 3. Harapan akan harga masa depan. Keseimbangan pasar. Dunia pemasaran merupakan suatu tempat di mana pembeli dan penjual melakukan transaksi. Adanya seller yang menawarkan produk dengan buyer yang membeli barangnya. Jika pemenuhan kebutuhan buyer sesuai dengan keadaan barang yang ada dengan harga yang normal, saat itulah terjadi keseimbangan pasar. Teori ekonomi menunjukkan bahwa dalam pasar bebas akan ada harga tunggal yang membawa keseimbangan antara permintaan dan penawaran, yang disebut harga keseimbangan. Kedua belah pihak membutuhkan sumber daya langka yang dimiliki pihak lain, dan karenanya ada insentif yang cukup besar untuk terlibat dalam pertukaran. Pengertian keseimbangan pasar dalam mengenal dunia market yang ada hubungan antara penjual dan pembeli sangat erat kaitannya dengan produk atau barang yang ada. Seorang seller akan menawarkan produk sesuai stok yang ada kepada buyer, dan buyer akan membeli produk dengan harga yang sesuai. Maka terjadilah keseimbangan yang terjadi pada pasar, atau disebut juga ceteris paribus. Dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan pada pasar, keseimbangan ini memiliki peran penting untuk mengendalikan harga, sehingga tidak akan ada terjadinya harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah terjadi, dan baik seller maupun buyer sama-sama diuntungkan oleh keadaan. Pengertian elastis permintaan dan penawaran. Materi elastis permintaan dan penawaran merupakan salah satu materi dalam pelajaran ekonomi yang harus kamu kuasai. Loh, Kuiperian, sebab materi yang satu ini merupakan materi penting yang akan membantu terkait dinamika praktik ekonomi. Pengertian elastis. Elastis adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Atau dengan sederhananya, elastis merupakan tingkat kepekaan atau perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi lainnya. Pengertian dari elastis permintaan adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Sedangkan elastis penawaran adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecil jumlah barang yang ditawarkan atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.